Kami himbau dari seluruh masyarakat Indonesia dan kami ingin menyampaikan bahwa Batu Bacan sampai saat ini di 2021 itu tetap ada harganya. Siapa bilang Batu Bacan sepi? Iya, dan kelak ini dia udah naik karena dia sudah terdaftar di Mate totatana wawaduta Mate totatana wawaduta Niyoko Oniyoko Tuk 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 bunyi gendang Pak 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 bunyi gandong Tong 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 tong. Oke John Skuy, kembali lagi ke channel Bacaan Universal. Edisi konten ini kita akan mereview salah satu koleksi kita. Dan kali ini saya ditemani lagi bersama abangnya, Bang. dengan Bang Asparin atau biasa dipanggil Bang Coy. Oke, sehat Bang? Sehat. Jadi kali ini John Skuy kita akan mereview bahan-bahan bacaan apa nih? Ya, rata-rata itu Doko. Oke, jadi edisi kali ini kebetulan just info Pak Haji Waringin ya, almarhum. Jadi kita Gamestone berduka atas meninggalnya Pak Haji Waringin, salah satu maestro dari dunia batu bacan. Tentunya bos-bos di luar udah pada tahu. Ya, karena beliau juga salah satunya Pemilik lokasi Haji Palamea ya, Haji Waringin. Ya, jadi kebetulan kami dari lokasi Desa Doko ada belanja. Ini baru pulang Bang Coy ya. Baru pulang dari lokasi Doko, kita ada belanja beberapa bongkahan mulai dari on sampai bobot kilo. Nah, seperti ini bobot kilo. Dan kita akan mereview salah satu bongkahan bacan Majiko yang kita sudah tadi toki nih, atau istilahnya getuk ya. Getuk dengan palu sama betel, atau biasa dibilang apa nih, pahat ya. Memakai pahat dengan palu. Oke John Skuy, saya akan memperlihatkan satu demi satu batu bacan koleksi apa yang kita punya. Salah satunya kita ambil dari yang terkecil ya, nanti bisa disaksikan videonya. Saya akan memperlihatkan video ini satu persatu mulai dari standar sampai high Q. Dan high Q nya seperti ini, kita akan kasih bocoran sedikit. Kami himbau dari seluruh masyarakat Indonesia dan kami ingin menyampaikan bahwa Batu Bacan sampai saat ini di 2021 itu tetap ada harganya. Siapa bilang Batu Bacan sepi? Ya, dan kelak ini dia udah naik karena dia sudah terdaftar di Kementerian Jadi Pariwisata. bagi Anda yang di luar sana mengatakan Batu Bacan di tahun 2021 ini sepi, mohon maaf, kami para pejuang Batu Bacan hanya sekedar menginformasikan, bukan bermaksud ria dan bukan bermaksud ingin pamer, tetapi kami ingin berbicara apa adanya. Di walaupun kondisi pandemi ini, kami pun berduka atas kejadian virus yang ada di Indonesia ini, tetapi itu bukan menjadikan alasan bahwa Batu Bacan itu harganya turun. Dan karena berhubungan dengan barang hobi, itu tetap mempunyai nilai ya. Dan saya akan memperlihatkan di tahun 2021 ini masih ada batu bacan untuk kualitas seperti ini ya. Jadi bagi Anda para pejuang bacan, tetap eksis, tetap konsisten bahwa kami di sini khususnya di Pulau Bacan, Halmahera Selatan masih tetap eksis sampai 2021. Tidak mungkin batu sepi, kami membelanja dengan batu kualitas seperti ini. Dan tidak mungkin apabila batu sudah tidak ada harganya, kami rela mengeluarkan uang hingga puluhan juta, bahkan ratusan juta. Apabila batu sudah tidak ada harganya, itu tidak mungkin. Dan video ini kami akan membuktikan bahwa batu bacan ini masih ada harganya. Bagi Anda yang masyarakat awam, boleh bisa dicek tentang keberadaan batu bacan, eksistensinya seperti apa. Bisa dipantau di Jakarta, di Rawabening, di daerah Jatinegara ya Bang Joy. Dan mudah-mudahan ya, insya Allah juga pemerintah juga ini sangat mendukung, di mana ini sudah termasuk di dalam warisan budaya tak benda, sehingga batu bacan ini perlu diingat. Ini dia sudah mendapat penghargaan dari kementerian Dan itu sudah diakui. Dan itu sudah diakui bukan saja Indonesia, tapi negara, bahkan sampai ke internasional yang ditetapkan nanti di UNESCO. Sehingga pemerintah sekarang ini mengambil langkah-langkah demi untuk kemajuan pariwisata yang nantinya akan diekspor pariwisata, yaitu di Dubai nanti. Oke John Skuy, mungkin
para Anda yang awam di Batu Bacan, siapa tahu Anda semua tergiur dengan harga Batu Bacan dan Anda mempunyai rasa gairah ingin berbisnis Batu Bacan. Silakan pantau tentang di grup perbatuan di Facebook maupun di media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Tentunya alhamdulillah saya bersyukur dengan kemajuan teknologi ini bahwa banyak pejuang di luar sana menyemangati seperti konten-konten YouTuber banyak meliputi tentang eksistensi Batu Bacan. Jadi saya ingin menepis tentang keberadaan isu di luar sana bahwa Batu Akik ataupun batu mulia lainnya sepi, dan itu bohong, saya nyatakan bohong. Karena kenapa di tahun 2021 ini masih ada Batu Bacan eksistensi sampai saat ini. Kenapa alasannya Batu Bacan masih ada harga? Yang ke satu, karena Batu Bacan itu dia mempunyai karisma dan beda seperti batu lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu Batu Bacan itu dia mempunyai proses yang bisa berubah dari kualitas biasa menjadi menarik lah. Banyak juga eksistensinya seperti kualitas bacok dan lain-lain. Oke Jonskuy, jadi pembahasan konten kali ini saya ingin memberitahukan sekali lagi bahwa Batu Bacan ini masih eksis. Jadi bagi Anda tetap semangat, dan para pejuang-pejuang lama yang mungkin sedikit mengeluh tentang pandemi ini, insya Allah berhubungan dengan bisnis batu ini tidak mengenal kata lelah. Karena apa? Karena pejuang-pejuang Bacan ini yang saya salutkan sangat kompak ya Bang Coy. Sangat kompak. Jadi begini, sedikit menarik tentang mengulas tentang bisnis Batu Bacan. Sebenarnya Batu Bacan ini itu seperti lingkaran bisnis yang memang sudah terjadi seperti rantai. Ya Bang Coy. Jadi kalau dikatakan Batu Bacan ini mahal karena indah, itu belum cukup puas. Karena banyak batu lain pun yang lebih bagus, bahkan lebih indah. Kalau dibilang Batu Bacan mahal karena langka, buktinya kenapa masih ada bongkahan seperti ini yang masih beredar. Dan itu juga kurang tepat. Ya, Bang coba bagi kita. Nah, ada juga yang bilang begini, Batu Bacan mahal itu karena sulit didapat. Oh, belum tentu. Karena Anda tidak mencari. Nah, apabila Anda mencari di seperti komunitas, seperti di grup-grup Facebook, di Instagram atau media sosial lainnya, atau Anda bisa berkunjung di salah satu mall Batu Mulia di Rawabening, Anda akan tahu harganya. Karena Anda tidak mencari dan tidak mencari info tentang keberadaan Batu Bacan, maka sehingga Anda mengatakan bahwa Batu Bacan sepi. Padahal bukan seperti itu. Nah, jadi Batu Bacan ini saya ingin menepis hoax-hoax yang di luar sana bahwa Batu Bacan kenapa harganya masih mahal dan stabil. Yang saya katakan tadi seperti lingkaran. Saya ambil contoh begini. Apabila Anda membeli batu dengan harga murah ataupun mahal, ketika Anda mendapatkan pahitnya seperti kerugian, tidak mungkin Anda berhenti melakukan bisnis Bacan. Tentunya Anda dari hasil kerugian itu membeli lagi untuk menutupi kerugian. Dan itu juga menjadikan pengalaman bagi Anda sendiri. Dan yang kedua, apabila Anda mendapatkan untung dari Batu Bacan ini, tidak mungkin juga Anda langsung berhenti. Akan Anda dari keuntungan itu membeli Batu Bacan lagi. Jadi akan terus-menerus seperti itu, maupun rugi atau maupun itu karena untung. Ini juga bisnisnya juga sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan. Menjanjikan karena dia dari benda mati. Jadi yang proses yang mati itu adalah pelaku bisnisnya. Pelaku bisnis. Batu Bacan tidak akan pernah mati. Saya garis bawahi bahwa pelaku bisnisnya itu mungkin yang akan redup. Makanya bisnis-bisnis yang benda-benda mati itu lebih menguntungkan. Contohnya misalnya tanah, rumah. Sedangkan yang proses-proses bernyawa semiliar apapun yang Anda belikan, setriliun apapun Anda beli, yang suatu kelak dia akan mati. Ya. Oke Jonskuy. Jadi Batu Bacan ini akan tetap eksis entah sampai kapanpun. Terkecuali mungkin lokasinya itu sudah ditutup. Itu kita tidak bisa mengatakan bahwa akan tetap eksis. Tetapi apabila lokasi masih ada sampai tahun kapanpun, apabila mendapatkan hasil, insya Allah Batu Bacan sangat menjanjikan dan tetap eksis sampai kapanpun. Dan itu akan terus timbul pemain-pemainnya.
ada pemain senior dia mungkin jenuh beralih ke bisnis lain, dan ada lagi pembeli baru yang kelangkaan bermunculan. itu dapat terjadi bila mana hasil setiap pertambangan apapun, baik mineral, emas, nikel, setiap hari itu selalu diambil, mau tidak mau akan terkuras, dan nanti kelak nanti akan menjadi sukar dan akan mungkin menjadi mahal. Ya, dan bagi Anda yang belum tahu tentang batu bacan, Anda boleh belajar mulai dari beli mungkin ratusan ribu. Karena perlu kita ingat bahwa nanti di tahun 2022 ini kita sudah memasuki pasar bebas. Pasar bebas. Dan insya Allah mudah-mudahan terlepas dari kondisi COVID pandemi ini, insya Allah mungkin akan tetap stabil sampai kapanpun. Insya Allah. Jadi semua itu kembali lagi kepada para anda yang mendukung daripada batu bacan ini, dan saya bukan berbicara demikian bukan bahwa untuk mempromosikan. Ya, dan itu bukan kepentingan Ya, kita bukan semua. untuk kepentingan pribadi, karena kepentingan ya umum dan orang-orang lain yang umum dan orang lain. Bisa kita contohkan begini, apa sih pertanyaannya dampak positif daripada batu bacan atau batu akik lainnya? Yang pertama, dulu di saat booming batu, ya kan, semua orang itu berbisnis batu, entah itu tukang apa, jualan apa. Karena batu bacan ini dia menggambarkan seperti prinsip, jadilah Anda seperti batu. Kenapa demikian jadilah Anda seperti batu? Bahwa Anda harus disukai banyak orang. Nah, jadilah Anda seperti batu, karena bagaimana orang mencintai batu itu hingga merawatnya, sehingga batu itu terlihat elegan di jari dan membawa karisma. Dan yang kedua, janganlah Anda menjadi seperti batu yang mempunyai sifat keras. Sehingga Anda terpengaruh dengan sifat keras itu. Ego. Dan apa sih pertanyaan saya tadi, kenapa batu bacan ini masih ada dampak positifnya seperti apa? Yang saya sebutkan tadi, di zaman ya kenal, dan antara yang satu saling dengan kenal. yang tadinya kita nggak kenal dari negara mana, dari benua mana. Ya, jadi saling kenal. Tapi terlepas dari itu, menjalin silaturahmi. Terlepas dari itu, bahwa batu bacan ini kenapa membawa dampak positif? Jadi mungkin membantu ekonomi masyarakat. Siapa bilang bisnis batu bacan atau batu akik lainnya ini membutuhkan modal? Bagi saya modal itu di nomor sekian. Tetapi pada intinya semangat dan membangun relasi sebaik-baiknya. Jadi kasarnya, walaupun Anda tidak punya modal untuk menjual batu ini, tentunya apabila Anda ada relasi, bisa dikenal, Anda bantu jual. Sehingga Anda mendapatkan modal. Ketika Anda mendapatkan modal, rasa gairah ingin membeli pun ada. Karena Anda mempunyai modal. Jadi batu bacan ini insya Allah tetap kompak sampai kapanpun. Saya memberitahukan dengan pesan yang singkat. Jadi suka tidak suka, mau dan tidak mau, batu bacan ini ya seperti itu, mengalir dengan apa adanya. Jadi kami di sini sekali lagi bukan bermaksud untuk kepentingan pribadi atau seperti menjatuhkan batu yang lain, tidak. Batu lain juga bisa menjadi contoh. Bisa menjadi contoh. Mengambil pelajaran dari kita yang kita posting ya, bahan pembelajaran juga. Ya. Jadi pesan saya bagi pemula batu bacan, Anda bisa membeli mulai dari kecil-kecilan, atau mungkin bahkan Anda tidak punya modal, Anda bisa mencari relasi pertemanan. Biar dia dari situ dia beli kecil-kecil, agar dia juga kerugiannya jauh kecil. Biar dia bisa belajar dari situ. Ya, dan pada intinya berhubungan dengan hobi ini bisa juga dikatakan apabila Anda ingin mendapatkan ikan yang besar, tentunya Anda harus mempunyai umpan yang besar. Tidak mungkin Anda mendapatkan ikan yang besar kalau memakai umpan yang kecil. Kata Hotman Paris, dia mengatakan, bila mana Anda tidak berjanji, jangan mengharapkan sukses. Ya, dan filosofi batu bacan ini, ingat yang saya garis bawahi, kalau takut jangan berani-berani, dan jangan berani kalau takut-takut. Jangan berani kalau takut-takut. Jangan berani kalau takut-takut. Ya, jadi batu bacan ini bukan persoalan modal loh, tetapi mental. Jadi mental itu sangat dibutuhkan. Oke Bang Coy, jadi pembahasan kali ini saya ingin mengulik tentang mental, yang dibilang mental. Pertanyaan saya sederhana. Jangan berani-berani kalau takut-takut, jangan takut-takut kalau berani. Ya, pertanyaan saya sederhana begini. Kenapa batu bacan ini bos-bos di luar sana tidak datang ke lokasi langsung? Tidak datang ke lokasinya. Ya, mengapa mereka menunggu di Jakarta?
Ya karena begini, mungkin mereka merasa lebih efisien, tapi kan di situ ada sisi resikonya ya. Resikonya mungkin karena ditipu, mungkin karena dia tidak mendonasi. Itulah resiko kehidupan. Begitu juga sebaliknya, dia datang ke sini, tapi kan belum tentu dia bisa melihat barang sebagaimana yang orang posting, ya kan? Bisa jadi dia di situ terjadi kerugian, mengeluarkan waktu yang tadinya dia punya kerja dia harus tinggalkan. Yang ketiga juga mungkin kalau dia untung juga besar, ada risikonya, mungkin entahkah dia jatuh atau celaka. Ini juga kan menjadi hilang. Jadi semua hidup ini punya risiko. Jadi menarik yang saya ingin bahas kali ini ya, tentunya cerita ini mungkin Anda tidak dapat dari manapun, tetapi saya ingin berbicara apa adanya. Ini sedikit menarik, mempengaruhi harga batu bacan kenapa masih tetap eksis. Yang pertama, kenapa batu lain, dan saya tidak ingin sebutkan nama batu mulia itu, kenapa harganya hancur seketika? Yang pertama, karena mereka banyak melanggar aturan dagang, seperti penambang jual langsung kepada bos-bos, turun ke kota. Nah, apakah itu berdampak? Tentunya berdampak. Nah, karena dia memutus rantai-rantai. Seharusnya di dalam siklus bisnis seharusnya itu penambang jual di pengepul, lalu pengepul jual kepada pedagang, pedagang jual ke pembeli. Itu rantai yang betul dalam bisnis. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau memang di lokasi Almera sana itu harga bacan itu murah, kenapa anda semua yang punya modal bahkan miliar, bahkan sampai tak terhingga, kenapa anda tidak langsung membeli langsung di lokasi? Ya karena itu, sebanyak apapun uang anda, seberapa banyak pun koper anda, belum tentu anda mendapatkan barang yang dicari. Iya benar, karena rezeki ini kadang diatur. Misalkan ada nih barang selundupan, tapi apakah selundupan itu jatuh ke tangan anda? Yang kedua, setelah jatuh di tangan anda, apakah anda menawar itu dikasih? Itu juga jadi persoalan. Ya, sekalipun anda mendapatkan barang yang anda inginkan, tetapi belum tentu anda mendapatkan harga yang anda inginkan. Ya benar. Ya, jadi batu bacan ini dia sangat kompak. Anda boleh buktikan. Apabila Anda tidak percaya ucapan saya, silakan Anda turun langsung ke lokasi tambang. Apakah lokasi tambang harganya lebih murah? Oh, belum tentu. Belum tentu. Itu bukan menjadi Karena uang di nomor dua kan. Yang pertama itu kita harus membentuk relasi. Yang kedua mungkin juga dengan faktor kedekatan. Pendekatan. Contoh yang saya yang ketika saya beli pada zaman itu. Karena teman saya tidak pengen menjualnya, namun saya menawarkan dengan harga tinggi karena waktu itu mungkin harganya masih 2.500.000 sebelum batu itu booming di tahun 2014. Saya membelinya dengan angka 25 juta. Itu pun dia tidak mau. Bahkan saya dengan melakukan berbagai cara untuk mendatangi, cuma karena saya ini faktor petaka, dia memberikan saya, bahkan memberikan saya bonus. Satu contohnya seperti itu. Jadi uang juga bukan terlalu, karena dia tidak mau, cuma karena faktor kedekatan ini. Dan kalau ketika dia menginginkan kedekatan itu, terkadang itu sudah tidak jadi bernilai, bahkan bisa jadi dia kasih secara cuma-cuma, kan begitu. Iya, jadi uang ini di nomor dua kan. Semua itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Jadi itulah. Dia memberi rezeki tanpa uang, dengan uang itu juga dia bisa lakukan, tanpa uang pun demikian. Ketika dia sudah membuka hati seseorang, dia mungkin memberi. Dan logika yang kedua bagi saya, seperti kita ini di sini, kita mempunyai berbagai batu, kita mempunyai mulai dari gaco hingga bongkar. Dan apabila kita totalkan mungkin ratusan juta bunyinya. Nah, tetapi pertanyaan kami sederhana, mengapa para kami ini tidak langsung datang ke Jakarta? Padahal ongkos tiket tidak seberapa, artinya walaupun tinggi tetapi sepadan dengan harga nilai batu. Begitu juga sebaliknya, kita pengen menjual begitu sebaliknya. Mungkin ada risiko kita Karena meninggalkan istri, bisa jadi kita di perjalanan mungkin ada kehilangan atau di. Ya, tapi lebih pada poin pentingnya, karena apa kami tidak ke lokasi? Karena kami menjaga rantai itu. Posisi kami itu hanya rezeki kami itu sudah ada porsinya. Bisa saja kami membawa batu ini ke Jakarta ataupun ke daerah manapun, tetapi saya melanggar kode etik dagang. Jadi lebih tepatnya biarkanlah kami di sini dan bos di sana, kami menjualnya secara online ataupun sistem kepercayaan seperti beli mata. Ya, karena apa? Karena kami menjaga bayar-bayar pelanggan-pelanggan. Sebenarnya kita juga tidak menginginkan bahwa batu itu diposting. Bila perlu Anda datang kemari, cuma karena kalian juga tidak mau menerima risiko, maka sudah tentu Anda merisiko dunia online tadi. Dunia online tadi. Kami juga tidak mengharapkan Anda membeli foto ataupun gambar. Kami di sini juga mengharapkan Anda melihat langsung. Tetapi kenyataannya seperti itu, karena mungkin juga lebih efisien. Karena begini, Bacan ini sekarang, kota Bacan ini hanya dikenal, bahkan itu tidak dikenal, bahkan yang dikenal hanya batunya. Yang kita inginkan itu sebagaimana kota Jogja, bahkan dikenal dengan kesenian mereka, dikenal juga dengan kotanya seperti itu. Ya, itu yang nanti kita perjuangkan, yaitu orang-orang yang berada di lembaga lempeng budaya itu. Ya,
Jadi John Skuy, itulah mengapa alasannya bahwa batu bacaan itu tetap eksis dan mengapa orang masih semangat ingin membelinya. Karena kami menjaga yang namanya kode etik dalam bisnis. Dan kami juga tidak ada niatan ingin potong jalur, itu semua rezeki semua tergantung Allah yang menentukan. Oke, apabila Anda ragu dengan ucapan saya, silakan Anda buktikan, datang langsung. Apabila Anda mendapatkan murah, itu tentunya itu bukan karena Anda hebat, tetapi karena memang Allah menggerakkan rezeki itu kepada Anda. Ya, namun itu juga bukan menjadi tolak ukur bahwa rezeki itu diberikan itu sudah menjadi rezeki. Karena bagaimana dengan yang orang yang miskin? Karena itu tolak ukurnya bukan itu, tapi tolak ukurnya ada di agama. Di agama. Jadi alasan yang ketiganya itu, yang paling penting itu batu ini tidak ada standarisasi harga. Iya, benar. Jadi Tidak orang ada mulai dari nol harga, karena bisa didapatkan dengan cara pendekatan itu tanpa mengeluarkan uang, ataukah kamu pergi menggali sendiri, kan begitu. Ya, jadi contoh misalkan, apabila saya ingin menjual batu dengan harga bisa dikatakan 10 juta sampai 20 juta, tentunya saya pun bebas membuka harga dengan berapapun. Bisa saya buka 50 juta, 40 juta, ataupun saya buka cuma buka harga tipis. Seperti saya menjual 20 juta, saya buka dengan 30 juta. Pada intinya adalah tergantung daripada Anda keseriusan nawar. Ya, karena buka harga ini hanya istilah. Bukan berarti kami gila, bukan karena kami juga menjual harga murah, bukan. Semua kembali kepada rezeki. Ada juga kan sisi baiknya. Kenapa kita ada membuka begitu? Agar yang nanti pihak pembeli yang membelinya itu mereka sudah tidak tahu berapa sih jumlah nilai pengambilan itu tadi. Dan saya sangat akui para Anda yang para senior batu bacaan, apabila mendengar buka harga daripada batu bacaan ini, tentunya apabila Anda profesional, Anda langsung menawar. Itu yang dikatakan senior. Jadi contoh, saya buka 30 juta, Anda menawar dengan keberanian dengan awal 10 juta. Penawaran awal itu tidak masalah. Sah-sah saja. Apapun juga itu tergantung Anda. Tergantung Cuma Anda. yang jadi permasalahan apakah yang pemilik itu memberikan atau tidak. Ya, betul. Itu Jadi semua kembali lagi kepada rezeki. Nah, ketika terjadi deal, di situ ada kesepakatan, maka jangan ada menyalahkan satu dan yang lainnya. Karena ketika terjadi deal di dalam dunia perdagangan, berarti di situ sudah ada akad, ada perjanjian. Tergantung dari apa yang kamu bicarakan. Dan terlepas daripada harga, sesungguhnya batu bacaan ini mempunyai sebuah penasaran yang tinggi. Penasaran yang tinggi. Jadi jangan coba-coba. Bila mana kalau kita pengen untung yang gede, ya maka turunlah di batu-batu yang berisiko. Tapi berisiko ini sangat merugikan juga dengan angka yang tinggi begitu. Kalau kita mau bermain yang di batu-batu nyata, sudah tentu pasti menguntungkan, dan nilai sisi ruginya itu sangat kecil. Tergantung market dari masing-masing. Tapi bila mana marketnya itu dia stabil, mau yang jelek, mau yang kapur, mau yang apa, tetap juga akan dia bisa terjual dengan harga yang ia inginkan, karena dia menguasai market dan pemanfaatan barang itu terpakai secara keseluruhan, tidak ada yang terbuang. Jadi semua lagi tergantung kepada rezeki Anda masing-masing. Jadi batu bacaan bisa dikatakan lebih murah di Jakarta, bisa juga dikatakan lebih murah di lokasi, atau bisa juga lebih murah di Labuan. Jadi semua itu tergantung kepada rezeki Anda masing-masing. Contohnya saya katakan sederhananya, apabila penjual di Jakarta dia mendapatkan batu yang harga memang murah dan dibelah pun jackpot, tentunya harganya akan mempengaruhi. Ya, bisa jadi di Jakarta lebih murah dan di Labuan lebih mahal. Tapi sebaliknya lagi, di Labuan juga bisa murah sekali, di Jakarta pun mahal. Semua tergantung kepada rezeki masing-masing. Karena rezeki ini sudah diatur oleh Allah. Sudah diatur oleh Allah. Dan penasaran batu bacaan ini tentunya sangat menggoda, dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kita melihat batu bacaan ini tidak pernah bosan. Karena belum tentu ketika kita belah mendapatkan jackpot, dan belum tentu juga kita belah mendapatkan zong. Semua kepada rezeki masing-masing. Sekarang saya ingin mengulas sederhana seperti ini. Walaupun kulitnya bagus, ya Bang Coy ya, walaupun fisiknya bagus, ya kan, ketika Anda membelah, belum tentu itu juga hasilnya bagus. Bisa jaga ada kendala di dalamnya seperti yakut atau seperti kembang yang tidak beraturan. Seperti itu. Rata-rata kemenangan berada di posisi yang barang terbagus yang sudah tidak ada judi.
Nah, konsekuensi menangnya itu 95%, 5% itu berisiko kalah. Dan sebaliknya kalau kita bermain di angka-angka yang terburuk maka 95% kalah, 5%. Adapun kalau dia untung itu gede, itu butuh pengalaman khusus di batu. Di batu. Mungkin dia bisa belajar karakter. Dibutuhkan pengalaman yang lebih detail. Lebih detail. Termasuk itu melihat bentuk kulit, melihat noda-noda, itu kan adalah kode-kode. Kode-kode seperti dikenal istilah rep batu. Terkadang dalam satu badan batu bacaan pun itu mempunyai daging serat yang berbeda, belum tentu sama. Terkadang beberapa persen yang bagus. Ya, ada pun batu yang karakteristik jelek, tapi isinya juga bagus. Isinya bagus. Ya, ada kalanya misalkan seperti Anda contoh dikatakan beli 5 juta dengan fisik yang kurang bagus, tetapi ketika dibelah hasilnya mulus. Nah, itu tapi biasanya itu sudah ada gambaran itu di depan, cuma kan terkadang karena kita mendapat pengalaman yang kita tidak mengetahui itu. Contoh biasanya itu batu-batu yang berkulit buruk tapi permukaannya sudah kristal, itu sangat kristal tinggi, maka akan sulit untuk Yakub menembusi. Karena kenapa? Secara logika, karena permukaannya dia itu sudah mengkilat dan keras, jadi susah untuk ya, terkadang juga yang lucunya itu ada seperti daging menipu. Maksudnya daging menipu itu adalah ketika Anda lihat dari permukaan itu mulus, ketika dibelah ternyata hanya menempel di bagian kulit dan di dalamnya itu kembang ataupun mangan. Jadi semua itu adalah keseruan daripada berbisnis batu bacaan, dan kami tidak pernah bosan melihat batu bacaan walaupun sudah beberapa kali mendapatkan batu yang sedemikian rupa, tetapi sangat sulit kami di sini memprediksinya, dalamnya belum tentu sama. Ya, jadi bagi Anda yang ingin lebih jelasnya mempelajari tentang batu bacaan, itu bukan ilmu yang gampang dan bukan hanya modal sedikit untuk mempelajari tentang batu bacaan. Ya, bahkan kami pun sekalipun tahu kualitas di dalamnya seperti apa. Contoh misalkan saya sudah mempelajari karakter kulit, saya sudah mempelajari tentang fisik batu dan mempelajari tentang galian, belum tentu mendapatkan harga yang saya inginkan. Walaupun saya sudah mendapatkan batu yang saya inginkan, tapi belum tentu harganya itu yang saya inginkan. Ya, jadi semua itu kembali lagi kepada rezeki. Oke, jadi para Anda yang para penghobi batu yang ingin memulai berbisnis batu bacaan ini, boleh juga Anda memulainya dari bisnis cincin yang sudah tidak beresiko. Atau batu yang sudah dipotong. Ya, jadi banyak juga di luar sana. Kalau dia mau memaksimalkan dia agar tidak terkuras uangnya lebih banyak, ya dibeli dari faktor kecil dulu. Orang bilang di sini. Ya, seperti potekan, gaco-gaco, ya. Jadi banyak juga para pelanggan kami bukan hanya tentang berbisnis seperti hanya menjual bahan, tetapi mereka menjual cincin dan tidak ingin membeli bahan. Sebaliknya, ada juga yang ingin membeli bahan, tidak ingin beli cincin. Tergantung marketnya masing-masing. Oke, John Skuy, saya akan memperlihatkan daripada batu-batu ini yang saya sudah tunjukkan tadi, dan saya akan sedikit mengiklankan batu yang saya miliki. Apabila Anda yang berminat, boleh hubungi di kolom deskripsi YouTube kami dan bisa menghubungi nomor WhatsApp pribadi Bang Choi dan WhatsApp pribadi saya yang ada di deskripsi ini. Oke, John Skuy, jadi saya akan memperlihatkan video singkat dan saya akan mereview satu demi satu batu yang saat ini. Oke, John Skuy, dan inilah koleksi-koleksi saya yang dengan Bang Choi belanja di lokasi, dan saya akan mereview satu persatu. Dimulai dari mana nih Bang Choi ini? Dari yang terkecil, oke. Dan batu ini Majiko ya Bang Choi ya, tanah hitam. Oh, tanah merah ya, oke. Dan batu ini mempunyai kualitas sangat tinggi. Jadi bagi Anda yang berminat untuk gaco-gaco ini, boleh langsung menghubungi di WA deskripsi pribadi saya, atau bisa juga langsung menghubungi di nomor WhatsAppnya Bang Choi. Oke, setelah itu yang mana nih Bang Choi? Ons. Kualitasnya apa nih Bang Choi? Semi lah ya. Ya, kualitasnya semi. Dan kami mempunyai berbagai macam kualitas. Seperti ini Majiko tanah merah lagi ya Bang Choi ya. Oh, semuanya tanah merah ya Bang Choi ya. Oke. Coba Bang Choi saya pinjam. Ini full daging ya Bang Choi ya. Oke, dan di kualitas yang ini Bang Choi coba. Ya, ini mempunyai mungkin kaca ya Bang Choi ya. Bisa langsung giwang. Oke. Di balik sininya Bang Choi ya. Plong-plong ya. Oh iya, tembus.
Oke Bang Coy, boleh lompat langsung ke bongkah. Ya, ini mempunyai bobot berapa nih Bang Coy? Dia 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Ketika diketok ini, Oh, di apa? Digetuk ya? ini bukannya totol ya, tapi dia memang jenisnya totol, tapi dia totolnya coklat. Coklat. Ada yang kualitas yang halus dan cepat metamorfosisnya, yang ini sedikit agak karena dia punya penyaratan. Ya. Oke, mungkin dilompat yang ke sini Bang Coy. Ini coklat ya? Ya, ini coklat. Sebenarnya ada campuran 2 unsur di sini, ada warna dengan yang coklat. Nah ini kalau kita berbicara coklat berarti materialnya ini coklat semua, tapi kan ini udah warna. Oh, udah warna ya, siap. Bantu dengan bias-bias coklat nih, ada campuran. Oke Bang Coy, untuk bocoran harga nih open di harga berapa Bang Coy? Ya kalau open sendiri harga ya 40 juta ya. Oke, ini buka dengan harga 40 juta full daging. Tentunya harganya sangat masuk. Diolah tentunya banyak ini, mempunyai lusun banyak. Bang Coy membuka harga dengan 40 juta. Jadi bagi Anda yang berminat boleh langsung merapat di WhatsApp yang di kolom komentar. Oke, Bang Coy, kita lanjut lagi kemana nih? Ya, di Gaco ini. Di Gaco ini mungkin kami membuka harga dengan 10 juta ya, Bang Coy ya. enggak. Ya, mempunyai kualitas tunggal. Harganya sangat masuk, Bang Coy ya. Ya karena sesuai dengan kualitas. Sesuai dengan kualitasnya ya. Karena warnanya juga Belum terlalu tinggi ya. Tapi Gaco ini membuka dengan 10 juta dan yang tadi buka dengan 40 juta. Oke, Bang Coy, yang mana lagi nih Bang Coy nih? Ya mungkin yang ini. Ya, yang ini buka harga berapa nih Bang Coy nih kalau boleh tahu nih? Ini 45 juta. Ya, ini buka harga dengan 45 juta, tentunya sangat masuk sekali. Nah, dan ini full daging ya, Bang Coy ya. Nah, coba disenter di sini Bang Coy. Wow, ya mantap. Kenapa harganya ini lebih mahal? Terkadang ini yang kecil karena di sini ada kualitas tersendiri. Kualitas tersendiri yang memang spesial ya. Spesial sudah ada mendekati ke. Dan ini Bang Coy kalau boleh tahu yang kecil ini nih berapa ons nih Bang Coy? Saya sudah lupa, mungkin karena dari lokasi habis kena gelombang. Mungkin sekitar 4 ons ya. Ya, sekitar 4,5 lah kalau. Ya, 4,5. Nah, dan ini dibuka harga dengan berapa nih Bang Coy nih? Yang ini ya kita buka dengan harga 35 juta. 35 juta. Ya, masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Oke, dilanjut lagi ke yang mana Bang Coy? Mungkin ke sini ya. Ya, mungkin batu ini kita buka harga dengan 10 juta ya Bang Coy ya. Nego tipis ya. Nego mesra ya. Bisa kita perhatikan di sini mempunyai kaca dan ini patan alam ya Bang Coy ya. Itu petani dari alam. Patan alam, boleh dilihat Bang Coy sekatnya. Wih, mantap Bang Coy ya. Mempunyai kualitas yang cukup solid ya. Nah. Tapi tergantung dari penilaian dari masing-masing. Dan kami bukan bermaksud untuk memuji Bang Coy ya. Ya, memuji untuk batu kita ini supaya laku ini kan tergantung selera masing-masing. Kalau menurut mereka itu tidak baik ya sudah tentu bagi dirinya tidak baik, belum tentu di orang lain mengatakan itu Bagus. buruk. Ya. Buruk, tergantung dari masing-masing. Oke, Jonsco, ya mungkin itulah video singkat daripada review amunisi yang kita miliki. Jadi bagi Anda yang berminat, saya katakan seperti tadi, boleh menghubungi langsung WhatsApp pribadi saya yang saya berikan di deskripsi, atau boleh juga menghubungi WhatsApp Bang Coy. Oke Jonsco, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya di video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.